Pengacara atau lawyer dari Agus Salim sekeluarga yang bernama Farhad Abbas adalah contoh lawyer yang pelin-pelan. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Mbak Novi adalah orang baik. Orang yang membantu Agus berdasarkan permintaan pihak Agus ingin mendapatkan donasi untuk pengobatan matanya, kesembuhan matanya. Mbak Novi bergerak membantu Agus, bekerja sama dengan Bang Denny Sumargo atau Bang Densu, ya. Kemudian dilakukanlah penggalangan dana atau donasi sehingga terkumpullah donasi kurang lebih informasi yang saya dapat mencapai 1,5 miliar rupiah. Itu luar biasa. Belum tentu orang lain bisa melakukan hal itu. Sampai terkumpul donasi sebesar 1,5 miliar kurang lebih. Itu saya apresiasi langkah atau upaya Mbak Novi untuk membantu Agus. Sayangnya masalah ini muncul ketika Mbak Novi mengetahui bahwa donasi yang ada pada Agus tidak digunakan sebagaimana mestinya atau tidak amanah. Itu menurut versi Mbak Novi. Atas hal itulah kemudian terjadi perbedaan pendapat dan kemudian rame. Ini ada berita petisi donasi Agus Salim minta dikembalikan mencapai 110.426 orang tanda tangan, ya kan? Ya. Ini petisi ini siapa yang buat? Ya, saya nggak tahu yang buat. Ya. Itu si pras siapa namanya? Itu kan kita laporkan. Kalau Novi bisa menunjukkan 8.000 orang sudah puasa untuk menarik uang dari Agus, uang bukan akan kami kembalikan. Uang udah di Novi 1,3 miliar. Catat ya. Kalau Novi bisa menunjukkan 8.000 orang surat kuasa untuk menarik uang dari Agus, uang bukan akan kami kembalikan. Uang udah di Novi 1,3 miliar. Catat ya. Mana jiwa sosial dan kemanusiaan yang dimiliki oleh Novi? Petisi yang meminta Agus Salim, korban penyiraman air keras, untuk mengembalikan uang donasi semakin banyak mendapatkan dukungan. Hingga kini, petisi tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 107.955 orang dari target 150.000, meskipun baru dibuat pada 19 Oktober lalu. Di tengah maraknya penandatanganan petisi ini, Farhad Abbas, kuasa hukum Agus Salim, justru melontarkan sumpah serapah kepada para donatur. Melalui unggahan di Instagram Story, Farhad mengutuk mereka yang meminta uang donasi dikembalikan dengan kata-kata keras. Bahkan mengatakan bahwa mereka akan masuk neraka atau penjara. Tidak berhenti di situ, Farhad Abbas juga menuduh bahwa tindakan meminta pengembalian donasi adalah tindakan yang zalim. Ia menyindir pihak yang membuat petisi sebagai orang-orang yang panik. Di sisi lain, Farhad Abbas juga menuding Pratiwi Novianti, pemilik yayasan, sebagai sosok yang memprovokasi masyarakat untuk menandatangani petisi ini. Berdasarkan penelusuran Tribun Jakarta pada Rabu, 23 Oktober 2024, pukul 06.00 WIB, petisi ini sudah ditandatangani oleh 97.377 orang yang mendesak agar dana donasi yang digunakan Agus Salim dikembalikan. Agus Salim sendiri diduga tidak transparan terkait penggunaan donasi yang mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Menurut informasi yang diterima Pratiwi Novianti, Agus tetap menggunakan BPJS untuk berobat, sementara uang donasi dipakai untuk membayar utang keluarganya. Masalah ini sebelumnya dianggap telah selesai setelah pertemuan antara Pratiwi dan Agus melalui podcast Denny Sumargo. Uang donasi yang dikelola Agus pun sudah diserahkan kepada yayasan milik Pratiwi Novianti. Namun, mendadak Agus merasa dipermalukan dan melaporkan Pratiwi ke pihak berwajib, dan laporan tersebut diajukan ke Polda Metro Jaya pada Sabtu, 19 Oktober 2024. Farhad Abbas pun terus menyemangati Agus melalui unggahannya, menuding bahwa petisi tersebut hanya diikuti oleh orang-orang yang diprovokasi oleh Pratiwi. Ia juga menyebutkan bahwa jika dilakukan audit, dunia akan melihat kebenaran di pihak Agus. Selain itu, Farhad Abbas juga mengkritik keras para netizen yang menyerang Agus Salim yang kini dalam kondisi buta. Menurutnya, hal tersebut merusak moral negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kembali lagi saya hadir untuk mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasus
Tenovi alias Pratiwi Novianti dengan Agus Salim. Tetapi dalam cuplikan-cuplikan video saya kali ini, kita lebih fokus kepada lawyer yang bernama Farhad Abbas. Tadi di awal cuplikan video saya sudah katakan bahwa lawyer yang satu ini adalah lawyer yang pelin-pelan, lawyer yang omongannya itu tidak bisa dipegang. Padahal kalau kita yang mengikuti kasus ini, awal mula atau awal cerita kenapa Tenovi membuat petisi kepada para donatur karena ada tantangan dari seorang Farhad Abbas yang meminta kalau ada 8.000 orang yang menandatangani uang donasi itu harus dikembalikan, maka itu baru bisa. Tetapi nyatanya hari ini petisi itu sudah ditandatangani oleh 130-an ribu orang. Artinya bahwa banyak pihak, banyak donatur yang menyetujui bahwa uang donasi yang ditujukan kepada Agus Salim itu harus dikembalikan atau dipergunakan untuk hal-hal yang lebih berguna, yang sesuai dengan tujuannya. Karena kita ketahui bersama-sama bahwa tujuan utama dari penggalangan donasi ini adalah untuk biaya pengobatan dari Agus Salim itu sendiri. Bukan dibagi-bagikan kepada keluarganya, bukan dibagi-bagikan kepada kedua orang tuanya, bukan dibagi-bagikan kepada istrinya, atau bukan dipakai untuk beli Samsung S23, atau bukan dipakai untuk belanja di online shop dan lain sebagainya. Tetapi mari kita fokus pada sosok lawyer yang bernama Farhad Abbas, bahwa lawyer ini adalah punya tabiat, punya sikap, punya karakter yang pelin-pelan, yang omongannya itu tidak bisa untuk dipercaya. Mari, berikut ini saya akan menyajikan klarifikasi terbaru dari Farhad Abbas yang menyindir pengecara-pengecaranya Tenovi alias Pratiwi Novianti. Katanya Tenovi ini kurang kerjaan, nyatatnya pengeluaran Agus, sampai bahas Denny Sumargo juga. Mari kita cek videonya. Kenapa? Dia kan orang normal, orang segar. Kalau Agus orang sakit, orang buta. Kalau orang sudah membuat orang buta itu sakit, ya orang jahat. Orang buta itu alergi kalau keluar air mata, sedih. Karena bisa infeksi matanya, bisa tambah buta. Ini dia bikin orang sedih, dibikin orang intimidasi. Terus dia bilang, saya udah baik, yang menghina itu netizen. Terus hinaan itu diposting ke akunnya dia. Apa itu baik? Bang, akan kemarin Agus mau dilaporin apa? Ya kan? Terus kita ambil orang punya uang, terus kita laporin dia. Ya nggak bisa. Nggak ada celah untuk melaporkan Agus. Dia nggak noel pantatnya Novi. Dia nggak menghina, nggak memfitnah. Dia hanya berbicara apa adanya. Kemarin kan ada statement kalau tidak salah polisi segera menahan tapi bisa dijelasin. Kita minta supaya prosesnya ini kan orang buta. Kalau kita nunggu, kita antri tunggu panggilan, jemput bola lah pihak kepolisian. Ada orang yang butuh biaya pengobatan, uangnya diambil orang gitu. Itu aja. Ya, kalau uangnya masih ada ya, kan kita nggak laporkan penggelapan. Kita yang laporan perampasan, pemasaran untuk mengalihkan dana tersebut. Apa kapasitas dan legalitas daripada Novi? Statement abang yang kemarin tak bilang berteman dengan praktisi hukum dibalas sama Nah, emang gue pikirin kata Hewan tuh seperti itu. dia itu ya suka gitu, suka minta izin, boleh nggak gua ngelawan lu gitu, nanti kita ribut, kita gini-gini, kerja gitu. Dulu lu kemana, ya kan? Ya, lihat aja, lawyer itu kan kelihatan dari penampilannya gitu. Bang, kemarin kan Niru-niru detektif apa? kemarin kan pihak Novi kan berujar bahwa Masa sebagai pengacara, gaya-gaya apa itu, betul gak? sebagai pengacara Emang lu nggak tembak? Emang intelijen? Bener deh, gua ngomong ya. Oke. bahkan kemarin pihak Novi kan berstatement Hati-hati ya kau, saya ambil pacarmu ya. bahwa Betul nggak? untuk lebih Dulu fokus ya, lebih fokus pengobatannya Agus,
Jadi abang tuh harus bisa apa yang namanya netral, artinya abang sebagai pengacara khusus fokus Pengobatan aja. hukum. Loh, saya bilang Gimana, kerja itu Bang? lawyer, tapi gue ngurus orang sakit, rumah sakit gue urus. Tapi nggak mau dilanjutin kenapa sih bang? Karena kan pihak Teknopi kan Bukan, menginginkan ini orang Agus. memang dari rumah sakit Cipto. Tiba-tiba dipindah mendadak ke rumah sakit di Eye Center, Jakarta Eye Center. Udah ribut terus siapa yang bawa dia ke sana? Diketawain lah, udah ngelaporin polisi, tiba-tiba datang dituntutnya kan nggak mungkin. Yang memungkinkan adalah Novi kembalikan uangnya, kemudian diawasi. Kan dia nggak ada kerjaan yang lain tuh, urusin uangnya Agus, urusin Agus, beli sayur, beli apa tiap hari berapa dicatat aja, laporin sama dia kan, betul nggak? Berarti nggak mau lanjutin pengobatan. Bukan mau dilanjutin bagaimana? Yang daftar dia, di sana kan juga butuh waktu dan jadwal. Uang di dia, pernah dia nelpon, pernah dia ketemu. Paling sekian di WA doang, itu kan WA basa-basi. Ya kan, paksa kalau perlu jemput ambulans sama Agus. Ini cepat, nggak mungkin. Dia yang bilang ya. Hanya ngejek Agus nggak mau berobat, uang masih ada. Ini di dana, itu ngejek-ngejek doang. Di pertemukan aja kita buka uang yang buat Agus tuh berapa? Emang segera sampai sih Agus? Pemirsa sekalian, sedikit saya menanggapi bahwa pernyataan dari Farhad Abbas ini agak sedikit blunder ya. Karena menurut Farhad Abbas bahwa seorang Agus Salim itu tidak punya kesalahan sama sekali. Tetapi entah dia sadar ataupun tidak, bahwa sebenarnya Agus Salim sendiri itu berpotensi untuk dilaporkan ke pihak penegak hukum karena telah melakukan kesalahan dalam penggunaan uang dari para donatur. Itu jelas. Karena tujuan utama uang donasi itu adalah untuk biaya pengobatan, bukan untuk beli handphone, bukan untuk dibagi-bagikan kepada keluarganya dan lain sebagainya. Inilah kesalahan terbesar yang tidak dipahami dan disadari oleh para lawyernya, baik itu Farhad Abbas maupun Erdelo. Padahal semua netizen sudah speak up, para donatur pun sudah speak up, bahwa kami menyesal kenapa uang yang kami berikan itu bukannya dipakai untuk biaya pengobatan, malah dibagi-bagikan kepada keluarganya, malah dipakai untuk bayar utang di bank. Inilah ungkapan-ungkapan kekecewaan dari para donatur yang dianggap oleh pengacaranya Agus Salim ini sebagai bulian. Tetapi nyatanya tidak. Mari kita dengarkan lagi klarifikasi dari Farhad Abbas ini. Skincare nggak ada kan? Betul nggak? Kasihan. Aduh, saya ini nggak habis pikir ya. Ada pengacara dengan orang yayasan yang memperlakukan atau dengan orang buta seribut ini. Kalian tahu nggak ini kamera ini lebih parah daripada pistol. Kalau pistol ditembak nggak kena, pas penjara ini nembak. Ini kamera ini akan menjadi rekam jejak sejarah. Malah menguntungkan Agus dan merugikan Novi. Kalau dia ribut sama orang buta, ya kan? Betul nggak? Kan bisa. Kalau dia nggak usah ribut-ribut, tenang aja. Ini digiring, ini aduh kasihan loh. Saya itu kalau nggak gara-gara dia buta dia dibuat zolimin, saya ngapain capek-capek. Ngurus orang normal aja susah, kita aja ngurus diri sendiri susah, kita ngurus orang lain, betul nggak? Tapi anehnya begitu gue masuk, gue pikir aman, gue sadarin nggak sadar-sadar. Ternyata dihajar juga kita semua, capek banget gitu. Ya. Jadi kalau ketemu orang buta itu, ya kita yang menghampiri dia, mendekati. Ini enggak, justru yang membela orang buta dihajar, diganggu. Terus kita ngapain? Masa ada pengacara ngomong, emang gue pikirin ngapain? Berarti lu gak punya pikiran, ya? Kalau ada pengacara ngomong, emang gue pikirin, memang gak ada pikirannya. Oke. Donasi kan katanya itu kan bukan sepenuhnya ke Agus karena donasi Nanti diaudit uangnya Agus yang masuk di yayasan berapa banyak? Kan sama-sama aja. karena kan itu bukan sedekah katanya Bang. Alah, itu kan cara-cara orang kan. Tujuan awalnya kan jelas-jelas dia bilang bisa dibeli mobil nanti. Ini kan tujuan itu. Agus juga nggak dari bilang cuma dari awal kan nggak diajarin bahwa Agus nanti uang ini dipikir
Kalau yang masuk ya berapapun masuk. Kayak kalau kita di sungai tiba-tiba memancing, tiba-tiba dapat. Yang penting dia kan nggak ngambil atau merayu orang langsung secara pribadi. Pokoknya uang Farhat masuk, uang wartawan masuk, banyak juga tuh uang dari istrinya Agus. Bang, katanya kemarin Masa lu berantem sama Agus baru Agus bisa dihubungin? Iyalah susah menghubungi, bukan langsung dihubungin. Kalau Farhat Abbas buktinya wartawan 24 jam bisa ketemu. Susah, ya kan? Tinggal cari sini angkat topi, Anda orang Belanda bilang angkat topi Anda selamat. Ini angkat topi. Dunia kiamat, ya kan? Betul nggak? Gitu. Bang, untuk petisi yang abang itu gimana bang? Yang kata 8.000 itu bang? Petisi itu maksud saya berpikir lalu 8.000 buat petisi. Tapi kan namanya sekarang bisa direkayasa. Mereka kan punya ahli IT. Nah nanti polisi akan melihat yang dalam itu akun asli atau apa motivasi mereka. Kemudian yang petisi itu apa? Masa yang nyumbang cuma 8.000 terus petisi 100.000, ya kan? Betul nggak? Terus dia biarin, terus dia bilang akan menyembuhkan. Jadi ini satu sisi uang ini dibilang menyembuhkan Agus, satu sisi menganggap uang ini gara-gara dosanya Agus, padahal uang di Novi. Nah, jadi dosanya siapa? Dosa yayasan. Masa orang buta dikasih uang tiba-tiba dikuasai? Betul gak? Bang, langkah abang selanjutnya apa nih bang? Kan mungkin ada Langkah saya? ya katanya kan hasil medical check up Novi juga bersih, nggak mungkin narkoba. Lah saya nggak ada urusan itu. Iya. Nggak ada urusan dia. Kenapa hubungannya gue? Enggak, maksudnya kan ada simpang siur melebar kemana-mana Ya, jadi kan, cuman yang saya lihat ada informasi. Tapi teman itu yang menantang apa perlu kita bongkar. Tidak ada yang menuduh dia narkoba. Luruskan. Kalau dia menuduh narkoba juga, ya tinggal dites saja. Bukan hanya pergi tes, kalau narkoba tes saja rambutnya, kukunya, selesai kan. Kalau nggak benar ya proses hukum. Tapi kalau tiba-tiba ada, ini kan bahaya. Karena narkoba itu pernah narkoba pasti ketahuan. pesannya apa bang? Pesan saya, hati-hati kalau masuk TV lawan Farhat Abbas ya. Farhat Abbas ini pembela kaum yang lemah. Kalau kalian lawan saya, nanti terbalik-balik kalian fitnah-fitnah klien saya, nanti yang lemah kalian gitu. Semakin kalian mengecilkan Agus, kalian semakin kecil. Jadi kalau emang yang gue pikirin, ya memang lu gak punya pikiran. Ya. Untuk Agus apa gimana bang? Untuk Agus, Gus, tenang Gus. Anggap aja Farhat Abbas ini adalah matamu. Oke guys, itu adalah klarifikasi terbaru dari Farhat Abbas yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Ada beberapa poin yang ingin saya tanggapi. Yang pertama, persoalan dari Agus Salim dan Teh Novi ini semakin blunder. Entah dia sadar ataupun tidak, bahwa semenjak munculnya Farhat Abbas sebagai lawyer yang mendampingi keluarganya Agus Salim dan Agus Salim itu sendiri, ini adalah awal mula. Karena saya secara pribadi sangat yakin dan percaya bahwa kalau permasalahan ini hanya diselesaikan antara Agus Salim sekeluarga dan Teh Novi, pasti jalan damai itu sudah ditempuh. Tetapi hanya karena ulahnya Farhat Abbas yang membuat laporan ke pihak penegak hukum bersama Agus Salim sekeluarga, makanya persoalan ini semakin hari bukannya semakin dipermudah, tetapi malah semakin dipersulit. Lalu pada poin yang kedua, dari penjelasan Farhat Abbas, dia sedang menunjukkan bahwa dirinya itu paling hebat. Dia mau menunjukkan kepada kita semua bahwa dia mampu untuk menangani persoalan dari Agus Salim sekeluarga ini. Nyatanya, kalau kita mau perhatikan, Farhat Abbas saat ini dia hanya mau mencari popularitas, pansosnya sana sini. Buktinya persoalan si Agus Salim ini belum selesai, Farhat Abbas sudah lompat ke Bang Icang. Terus apa yang dia lakukan di sana? Tentunya hanya mau cari popularitas, biar orang semakin mengenal dirinya. Padahal kalau orang yang waras, pasti dia akan melihat lawyer ini berkualitas atau tidak.
lawyer ini berintegritas atau tidak? Lawyer ini nilai profesionalitasnya bagus apa enggak? Tentu ada banyak hal yang saat ini sedang dipelajari oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, saya berharap bahwa dari cuplikan-cuplikan video ini bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita bahwa carilah lawyer-lawyer yang berkualitas untuk membantu persoalan ataupun permasalahan hukum kita jika di suatu hari nanti kita terjerat dengan persoalan-persoalan hukum. Jangan mencari lawyer yang tidak berkualitas. Jangan mencari lawyer yang lebih banyak bacotnya tanpa ada solusinya. Sesungguhnya, kehadiran seorang lawyer itu adalah untuk membantu kita mencari solusi dalam menyelesaikan sebuah kasus ataupun persoalan. Bukan kuar sana dan kuar sini. Mari kita pantau terus kasus ini. Entah sampai di mana nanti, entah siapa yang menang, entah siapa yang harus dirugikan, dan siapa yang harus diuntungkan. Tetapi harapan terbesar saya bahwa nilai-nilai keadilan, poin-poin kebenaran dalam proses penyelesaian kasus dari Teh Novi dan Agus Salim ini lebih diutamakan. Begitulah kira-kira.